بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada saat ini dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka membahas salah satu ajaran Islam, yaitu berpuasa. Bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah yang besar, ibadah yang sangat agung. Mengingat kita pada saat ini sudah mendekati bulan Ramadan, kurang lebih 1 bulan, kemudian kita akan memasuki bulan Ramadan. Saat ini kita pada tanggal 26 bulan Juni, sehingga mungkin 1 bulan lebih sedikit kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini kita mendapatkan bekal, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa, sehingga puasa yang kita jalani betul-betul mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan. Bukan hanya sekedar lapar, dahaga, haus, lelah, letih, tapi pahala yang besar kita peroleh di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di akhirat kita mendapatkan pahala yang besar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa itu puasa. Definisi daripada puasa. Puasa yang dalam bahasa Arab biasa disebut as-shaum atau as-siyam. Kalau kita melihat dari bahasa, pada asalnya bermakna menahan diri. Sehingga segala sesuatu yang sifatnya menahan diri bisa disebut as-shaum, atau kita artikan puasa. Sebagai contoh misalnya, seorang tidak mau bicara, menahan diri dari bertutur kata. Ini juga diistilahkan dengan as-shaum. Sebagai contoh misalnya dalam surat Maryam ayat yang ke-26, Allah menceritakan tentang Maryam. Dia mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar untuk Allah yang Maha Rahman. Bernazar apa? Shauma, bernazar shaum. Apa maksudnya? Berikutnya dijelaskan, falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan bicara pada hari ini kepada seorang pun. Nah, beliau mengatakan bernazar shaum, yang diterangkan maksudnya tidak mau bicara dengan siapapun. Ini menahan diri dari kata-kata. Itu asal makna shaum, menahan diri. Nah, sekarang kita dalam berpuasa dalam arti yang syar'i, menahan diri juga dari segala pembatal puasa, dari segala yang
dilarang oleh syariat, bahkan termasuk menahan diri dari kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi kata-kata yang dilarang oleh agama. Ahibati fillah rahimakumullah, sehingga dalam pengertian secara syar'i, istilah syariat puasa dalam terminologi disebutkan bahwa puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Ini makna puasa dalam syariat, terutama syariat Nabi Muhammad SAW. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa itu yang membatalkan puasa? Nanti kita akan sebutkan. Pada waktu tertentu. Kapan waktunya? Sejak terbitnya matahari. Sejak terbitnya fajar. yakni masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, yakni masuknya waktu maghrib. Dengan niat, dia melakukan itu dengan niat mau melakukan ibadah puasa karena Allah Azza wa Jalla. Tanpa niat, seorang sekedar tidak makan, tidak minum, tapi tidak ada niatan, maka tidak dianggap sebagai puasa. Nah, inilah makna syar'i tentang puasa. Ikhwan fillah azakumullah. Adapun rukun puasa, para ulama menjelaskan bahwa puasa ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, kita akan bicara satu persatu dari dua rukun ini. Kita mulai dengan niat. Apa itu niat? Niat disebutkan dalam kamus Tajul Arus, kamus berbahasa Arab Tajul Arus. Di situ disebutkan makna niat. Wa minhu an-niyyatu fa innaha 'azmul qalb wa tawajjuhuhu wa qasduhu ila syai'. Makna niat pada asalnya tekadnya qalbu dan keinginan qalbu untuk menuju kepada sesuatu. Tekadnya qalbu dan keinginannya untuk menuju pada sesuatu. Jadi dari sini inti daripada niat di mana? Dalam qalbu kita. Bukan dalam ucapan kita, tapi dalam qalb. Ini dalam kamus Tajul Arus dan ulama pun menyebutkan seperti itu. Makanya dijelaskan oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Imam Nawawi, dalam kitabnya Rawdatul Talibin. Dia katakan, la yasihhu as-shawmu illa bin-niyyah wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu an-nutqu bila khilafin wa tajibu an-niyyatu li kulli yawmin. An-Nawawi menyebutkan, salah seorang ulama Syafi'iyah, tidak sah puasa itu kecuali dengan niat. Dan tempatnya niat itu di qalbu. Dan tidak dipersyaratkan untuk mengucapkannya tanpa perbedaan pendapat. Serta niat itu wajib likulli yaumin, tiap hari. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah. Begitu jelas apa yang diucapkan oleh beliau. Dan ini menegaskan bahwa sesungguhnya inti daripada niat itu di mana? Al-qalb. Tidak dipersyaratkan untuk diucapkan sama sekali. Dijelaskan oleh ulama yang lain
yaitu Siddiq Hasan Khan, dalam buku beliau Ar-Rawdatun Nadiyah. Setelah mengetahui bahwa inti daripada niat itu adalah qasd, keinginan dan tekad untuk berbuat sesuatu, maka beliau menjelaskan, di sini penjelasan yang cukup panjang, tapi intinya, kata beliau, tanpa diragukan, yakni setelah kita mengetahui wajib meniatkan untuk berpuasa, kata beliau, tanpa diragukan, bahwa seseorang yang bangun di waktu sahur, lalu makan, minum pada waktu tersebut, padahal biasanya tidak pernah seperti itu. Hanya bulan Ramadan saja dia seperti itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Sudah niat atau belum? Mesti sudah niat. Kecuali kalau memang dia punya rutinitas sarapan sebelum subuh. Nah, lain. Kalau orang tidak pernah sarapan sebelum subuh, hanya pada bulan Ramadan bangun, ya, ada yang membangunkan, masang jam, atau dari masjid terdengar suara menunjukkan waktu sahur, dia pun bangun, ngambil piring, ngambil nasi, makan. Mau apa? Tentu mau apa? Sahur. Ini berarti dia sudah niat. Al-qasd tidak mungkin dia tidak niat, kecuali tadi imma rutinitas sarapan sebelum subuh atau ngelindur. Ini di luar pembicaraan kita. Tapi seseorang yang betul-betul dalam kondisi normal, tidak biasanya seperti itu, kok sekarang seperti itu, ini menunjukkan dia sudah punya niat. Ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga dari apa yang tadi disebutkan, cukup jelas bagi kita bahwa ya, apa yang diamalkan oleh sebagian muslimin yang mengharuskan untuk kita mengucapkan niat, ini menurut Imam Nawawi saja tidak seperti itu. Yang penting apa? Apa yang dalam qalbu kita. Dan dengan orang melakukan hal-hal semacam tadi sudah menunjukkan ada niat. Ahibati fillah rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa niat ini merupakan rukun, karena Nabi SAW menggantungkan sahnya ibadah dengan niat, seluruh ibadah. Seperti hadis yang kita sama-sama ketahui, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah sahnya amal itu dengan niat, dan bagi orang masing-masing akan dapat pahala sesuai dengan niatnya. Sahnya amal dengan niat. Sudah sah, mau seberapa dapat pahalanya, sesuai niatnya juga. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Semakin kurang ikhlas, semakin kecil pahalanya. Likulli imri'in ma nawa. Tiap orang sesuai dengan niatnya pahalanya. Niatnya bukan karena Allah, yang ada dapat pahala dari Allah. Likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap orang dapat pahala sesuai dengan yang diniatkan. Ini dalam segala aktivitas ibadah kita, termasuk puasa. Apalagi puasa, Nabi SAW lebih khusus menyebutkan dalam sebuah hadis. Pada hadis yang diriwayatkan dari istri beliau Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tiada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud juga yang lain, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Para ulama berbeda pendapat tentang sahihnya hadis ini, tapi yang lebih kuat bahwa hadis ini sahih. Nah, dari hadis ini lebih tegas lagi tentang puasa sangat dipersyaratkan apa? Niat. Bahkan Nabi katakan sebelum fajar. Kalau niatnya setelah fajar, maka tidak dianggap, tidak sah.
Dari sinilah yang kemudian dikatakan oleh Nawawi tadi bahwa wajib likulli yaumin, tiap hari wajib. Tidak cukup niatnya sekali. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan 1 bulan cukup 1 kali niat. Tapi wallahu a'lam berdasarkan hadis ini maka wajib niat tiap hari. Ya. Tapi dengan cara seperti tadi sudah cukup sebagai niat. Ahibati fillah rahimakumullah, dan ini kewajiban niat sebelum fajar ini berlaku pada puasa wajib. Adapun puasa sunnah, puasa-puasa yang di hari selain Ramadan, Senin, Kamis, 3 hari tiap bulan, puasa Arafah dan puasa-puasa yang lain, dari puasa-puasa yang sunnah hukumnya, maka boleh seseorang meniatkannya setelah fajar. Itu berdasarkan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alayya qala, "Hal 'indakum ta'am?" Fa idza qulna la, qala inni sha'im. Zada Waqi'un fa dakhala alayna yawman akhar fa qulna ya Rasulullah uhdiya lana haysun fa hasabnahu laka fa qala adnihi. Artinya, suatu saat Rasulullah SAW masuk ke rumah kami, yakni ke rumah salah satu istrinya. Atau biasa beliau kalau masuk ke rumah salah satu istrinya, beliau mengatakan, "Hal indakum ta'am?" Apakah kalian punya makanan? Kalau kami mengatakan tidak punya, maka Nabi menjawab, "Kalau begitu saya berpuasa." Nah, ini sudah pagi hari, ya, bukan sebelum subuh. Ini sudah pagi hari. Suatu saat Nabi masuk di hari yang lain dan Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kami baru diberi makanan hais. Nah, kami peruntukkan untuk engkau." Nabi katakan, "Adnihi." Mana? Dekatkan. Saya makan. Nah, kalau begitu dari peristiwa ini diambil kesimpulan bahwa kalau puasa sunnah maka boleh seorang meniatkannya setelah fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i kemudian menyimpulkan dari hadis-hadis tadi, yushtaratu lil fardhi at-tabyid wa yasihhu an-naflu bi niyyatin qabla az-zawal. Dipersyaratkan untuk puasa wajib at-tabyid, meniatkan waktu malam, yakni sebelum fajar. Wa yasihhu an-naflu bi niyyatin qabla az-zawal. Tapi kalau sunnah boleh dan sah meniatkan, yang penting sebelum tergelincir matahari. Ya, misalnya sekarang sejak subuh belum makan. Ini syaratnya belum makan ya. Kalau sudah makan pagi nggak boleh. Jadi memang sejak fajar belum makan. Sekarang daripada saya juga lapar terus nggak ada makan, mending saya puasa. Sekarang saya niat mau puasa. Misalnya, ya. Ini sah yang seperti itu. Lanjut sampai maghrib. Yang penting kata Asy-Syafi'i, biniyatin qabla az-zawal, dengan niat sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Nah, ini puasa sunnah. Demikian disebutkan dari Asy-Syafi'i dalam kitab Asy-Syaukani Ar-Rawdatun Nadiyah atau Siddiq Hasan Khan. Ini tentang rukun yang pertama. Adapun tentang rukun yang kedua, baru start sudah. Ya. Afwan ada keterlambatan, insyaallah kita lanjutkan. Ya. Jadi karena waktu yang sudah mendekati zuhur, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da zuhur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.